Apakah yang dimaksud dengan whole of government? Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Whole of government dikenal juga sebagai pendekatan intelijensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Mengapa whole of government penting? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa whole of government menjadi penting dan bertumbuh sebagai pendekatan yang mendapat perhatian dari masyarakat. Alasan tersebut adalah: 1. Karena adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. 2. Faktor internal, adanya ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antara sektor dalam pembangunan. Dan ketiga, dalam konteks Indonesia, adanya keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya disintegrasi bangsa. Penerapan whole of government dalam pelayanan yang terintegrasi. Pelayanan publik dilaksanakan pemerintah dalam bentuk penyediaan barang dan atau jasa sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan aturan-aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Praktek whole of government. Terdapat beberapa cara pendekatan whole of government yang dapat dilakukan baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal, yaitu penguatan koordinasi lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan whole of government. Dan yang ketiga adalah membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. 4. Koalisi sosial. Koalisi sosial mendorong adanya penyamaan nilai dan persepsi tentang suatu hal sehingga pada akhirnya akan terjadi koordinasi alamiah. Tantangan whole of government. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan whole of government di tataran praktek antara lain adalah: 1. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam whole of government tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan whole of government, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang berbeda. 2. Nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. 3. Kepemimpinan. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Praktek whole of government dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan whole of government adalah pelayanan yang bersifat administratif yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat seperti KTP, status kewarganegaraan, status usaha, akta, dan lain sebagainya. 2. Pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. 3. Pelayanan barang yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, dan lain sebagainya. 4. Pelayanan regulatif melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pola pelayanan terpadu. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan ke dalam 5 macam pola pelayanan, yaitu: 1. Pola pelayanan teknis fungsional. Pola pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang, tugas, fungsi, dan kewenangannya. 2. Pola pelayanan satu atap.
pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. 3. Pola pelayanan satu pintu. Pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. 4. Pola pelayanan terpusat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya. 5. Pola pelayanan elektronik yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan layanan bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Prasyarat best practice. Dalam memanfaatkan pendekatan whole of government, terdapat beberapa prasyarat agar pendekatan ini dapat diterapkan, yaitu budaya dan filosofi, cara kerja baru, akuntabilitas dan insentif, cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan. Hakikat dasar pelayanan publik. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Azas penyelenggaraan pelayanan publik yaitu 1. Kepentingan hukum, 2. Kepastian hukum, 3. Kesamaan hak, 4. Keseimbangan hak dan kewajiban, 5. Keprofesionalan, 6. Partisipatif, 7. Persamaan perlakuan, 8. Keterbukaan, 9. Akuntabilitas, dan 10 adalah fasilitas. Ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Prinsip-prinsip pelayanan publik menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudian akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2009 tentang pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat, prasyarat dalam rangka mewujudkan pelayanan publik adalah komitmen mutu, perubahan pola pikir atau mindset terhadap fungsi pelayanan, partisipasi masyarakat sebagai pengguna pelayanan, kepercayaan, kesadaran penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik, keterbukaan, ketersediaan anggaran, tumbuhnya rasa memiliki, survei, kejujuran, realistis dan cepat, umpan balik dan hubungan masyarakat, tingkatkan keberanian dan kebiasaan menerima pengaduan, pengalaman keberhasilan dalam menggunakan metode. Terima kasih.